Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Aliviani dengan NIM 202101110243 kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi pembuatan beton ringan. Langsung aja kita ke abstraknya. Beton ringan memiliki sejarah dari 2000 tahun dan pengembangan teknisnya masih berlangsung. Tinjauan ini dimulai dengan retrospektif yang memberikan gambaran tentang berbagai macam aplikasi yang dicakup oleh beton ringan. Meskipun beton ringan terkenal dan telah membuktikan potensi teknisnya dalam berbagai aplikasi dan selama beberapa dekade terakhir, masih ada keraguan dan ketidakpastian di dalamnya. Oleh karena itu, sifat agregat dan berbagai jenis beton ringan dibahas secara rinci dengan fokus khusus pada standar saat ini. Salah satu tantangan utama dalam merancang beton ringan adalah menyesuaikan sebagian besar aturan desain, produksi, dan pelaksanaan karena sering menyimpang dari berat beton normal. Oleh karena itu, aspek-aspek yang disorot sering menjadi penyebab kesalahpahaman seperti nomenklatur atau nilai informasi dari tes tertentu. Masalah yang sering terjadi mengenai desain campuran dan produksi beton ringan ditangani oleh konsekuensi yang tidak diinginkan. Akhirnya, pada tahap terbaru pengembangan beton ringan sangat ringan disajikan. Beton infraringan diperkenalkan sebagai pendekatan inovatif untuk lebih memperluas jangkauan aplikasi beton ringan dengan memberikan latar belakang pengetahuan dan pengalaman dari catatan kasus. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Beton ringan bukanlah pencapaian teknologi modern karena sudah dikenal sejak zaman kuno dan pada dasarnya adalah pendahulu dari beton saat ini. Eropa pertama kali referensi beton ringan dibangun 2000 tahun lalu pada Kekaisaran Romawi. Pantheon di Roma, Italia, dibangun dan dapat dikutip sebagai salah satu contoh yang paling terkenal. Ini telah memukau para insinyur dari berbagai disiplin ilmu selama ratusan tahun yang telah mengesankan, menunjukkan penggunaan sistematis berbagai agregat ringan alami dan dalam opus caementitium. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, penggunaan beton ringan dibatasi karena rendahnya ketersediaan dan variabilitas alami agregat vulkanik. Pengembangan dan produksi agregat ringan dapat diproduksi secara industri pada abad ke-19 dan ke-20, menandai perubahan bersejarah poin untuk teknologi material. Makalah ini berfokus pada beton ringan struktural berdasarkan agregat mineral, konstituens dasar, interaksi, dan pengaruhnya terhadap sifat mekanik dan adanya tahan dan daya tahan yang dapat berbeda secara signifikan dari beton normal. Ini membenarkan peningkatan perhatian dan kebutuhan untuk menyesuaikan sebagian besar aturan desain, produksi, dan eksekusi dibandingkan dengan berat normal. Oleh karena itu, karya ini memberikan gambaran dasar konstituens utama, sifat mereka, dan fitur khusus terkait dalam desain campuran dan produksi. Masalah yang sering terjadi hilang atau informasi yang dipertanyakan dalam beberapa standar Eropa disorot. Selain itu, makalah ini memberikan pandangan tentang perkembangan baru di bidang ILC. Tujuan dari publikasi ini adalah untuk mengkonsolidasi pemahaman dasar kriteria desain, untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik dalam aplikasi praktis beton ringan, dan mendirikan ILC dalam praktik konstruksi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian. Tujuan dari publikasi ini adalah mengkonsolidasi pemahaman dasar kriteria desain untuk
mempromosikan pemahaman yang lebih baik dalam aplikasi praktis beton ringan dan mendirikan ILC dalam praktis konstruksi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi, penelitian ini mendeskripsikan pemahaman dasar kriteria desain untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik dalam aplikasi praktis beton ringan dan mendirikan ILC dalam praktik konstruksi dengan cara mengumpulkan informasi atau sejarah beton. Hasil penelitian, kepadatan kering beton dalam kisaran antara 1,3 dan 1,6 kilo per desimeter kubik ditunjukkan untuk fasad pembangunan kantor yang sangat tertekan dengan bukaan jendela dan pintu yang banyak dan lebar. Mereka menuntut kekuatan tekan yang lebih tinggi dalam kombinasi dan konduktivitas eksternal yang berkurang dari LC. Fasad yang tidak terlalu tertekan dengan persyaratan yang lebih tinggi terkait insulasi internal dibangun dengan kerapatan LC dalam kisaran antara 1,0 dan 1,3 kg per desimeter kubik. Dinding ini seringkali memiliki ketebalan 50 cm untuk memenuhi persyaratan hukum mengenai fisika bangunan. Bidang ketiga LC dengan kerapatan kering kurang dari 1,0 kg atau desimeter kubik mewakili bagian paling inovatif saat ini di Eropa Tengah. LC yang sangat ringan ini menawarkan insulasi internal terbaik untuk beton monolitik dan semakin banyak digunakan untuk rumah pribadi eksklusif. Arsitek Gardman mengembangkan LC berwajah adil untuk dinding eksterior monolit di rumah pribadinya. Idenya telah diadopsi oleh arsitek lain dan dikembangkan lebih lanjut oleh teknologi beton. Karena persyaratan insulasi internal menuntut dinding yang agak tebal, kekuatan yang dicapai biasanya menyediakan kapasitas penahan beban yang cukup untuk rumah berlantai 1 atau 2. Kesimpulannya, beton ringan adalah bahan yang sangat serbaguna, yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Meskipun beton ringan telah digunakan selama 2 milenium, masih ada ketidakpastian yang dibahas dalam makalah ulasan ini. Definisi yang jelas memberikan untuk berbagai jenis beton ringan dan informasi yang diberikan tentang topik penting mengenai sifat agregat ringan serta desain campuran, pengujian dan klasifikasi beton ringan struktural. Beberapa masalah memiliki informasi kunci dalam beton ringan yang canggih. Beton infraringan ILC merupakan pengembangan inovasi dengan kepadatan kering yang sangat rendah, kurang dari 800 kg per meter kubik, dan sifat insulasi internal yang baik. ILC adalah jawaban untuk area aplikasi yang terbaru dan belum dieksploitasi. Penelitian ini di masa depan merupakan prasyarat penting untuk pengembangan metodologi desain dan konstruksi yang andal untuk memastikan kualitas produksi dan menyiapkan konsep standarisasi Eropa. Dan berikut adalah referensi yang saya ambil. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada salah kata saat penyampaian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.